Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alkisah legenda Baru Kelinting. Pada zaman dahulu terdapat sebuah desa yang makmur dan asri di tanah kekuasaan Kerajaan Mataram, yakni Desa Ngasem. Desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa yang arif dan bijaksana bernama Ki Selo Gondang. Ia memiliki seorang istri dan seorang putri cantik bernama Endang Savitri. Karena sebuah kutukan, Endang Savitri harus mengandung dan melahirkan seorang anak berwujud naga seorang diri. Anak naga tersebut kemudian diberi nama Baru Kelinting oleh Endang Savitri. Ketika sudah menginjak umur anak-anak, Baru Kelinting pun pergi ke Gunung Telomoyo untuk bertapa demi melepaskan diri dari kutukan sehingga dapat berubah wujud menjadi anak manusia pada umumnya. Ia bertapa dengan cara melilitkan tubuh naganya sampai ke puncak Gunung Telomoyo. Malangnya ada sekumpulan warga desa Patok yang tengah berburu, tidak melihat wujud keseluruhan Baru Kelinting. Mereka hanya melihat ekor Baru Kelinting saja dan memotong-motong daging ekor Baru Kelinting untuk dibawa pulang ke desa mereka. Baru Kelinting yang telah berhasil dalam pertapaan dan berubah wujud menjadi seorang anak manusia pun mendatangi warga Patok yang sedang mengadakan pesta rakyat. Baru Kelinting meminta makanan kepada penduduk desa. Namun, keadaan tubuhnya yang lusuh, penuh luka dan memiliki bau yang amis mengakibatkan penolakan warga dan malah mencaci maki anak itu. Baru Kelinting bergeming dan tetap memaksa meminta makanan dan minuman pada penduduk desa yang sedang berpesta tersebut. Dengan menangis dan sakit hati yang teramat sangat, Baru Kelinting pergi meninggalkan pesta. Ia berjalan sambil terus menangis sehingga akhirnya tiba di sebuah gubuk yang dihuni seorang nenek tua bernama Nyai Latung. Baru Kelinting pun meminta minum kepada nenek tersebut. Melihat kondisi anak tersebut yang memprihatinkan, Nyai Latung merasa iba dan segera memberinya minum sekaligus makanan. Setelah selesai makan dan minum, Baru Kelinting pun kemudian pamit. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Nyai Latung agar naik ke atas lesung ketika mendengar bunyi kentongan. Baru Kelinting kemudian kembali ke ramean pesta dan Baru Kelinting pun menantang warga mencabut sebatang lidi yang tertancap di tanah. Ajaibnya, tak seorang pun mampu mencabutnya. Bahkan orang dewasa yang badannya kekar sekalipun, hanya Baru Kelinting yang berhasil mencabut lidi itu. Lalu keajaiban pun terjadi. Lubang bekas tancapan lidi tersebut menyemburkan air yang sangat deras. Semburan air makin lama makin deras dan menjadi air bah yang besar. Sontak kejadian itu membuat penduduk desa panik dan menyembunyikan kentongan sebagai tanda bahaya. Air bah mulai menggenangi desa Patok. Semua penduduk berlarian menyelamatkan diri di tempat lain. Nyai Latung mendengar bunyi kentongan dari kejauhan dan teringat pesan Baru Kelinting untuk segera naik ke atas lesung. Dalam kebingungan, Nyai Latung kemudian menaiki lesung dan dalam sekejap air bah telah mengenangi desa Patok. Dalam kondisi terapung-apung di lesung, Nyai Latung menyaksikan para tetangganya tenggelam. Setelah beberapa lama, lesung Nyai Latung terbawa menepi sehingga ia dapat naik ke
daratan. Ia baru menyadari bahwa hanya dirinya lah yang selamat dari banjir bandang tersebut. Dalam termangu ia memandangi air bah. Di hadapannya menjelma menjadi hamparan rawa. Akhirnya Nyi Latung memutuskan tinggal di pinggir rawa tersebut. Ia menamakan desa yang tenggelamnya itu dengan nama Rawa Bening, yang berasal dari genangan air bening yang membentuk rawa.